Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bagian 3 materi Anda ya. Kita coba lihat kembali siklus utang besar sejak akhir Perang Dunia Kedua. Betul. Kita akan lihat gimana Amerika Serikat sebagai pemain utama ya melalui masa-masa ini. Dan juga kita tarik pelajaran dari Jepang dan sedikit soal Tiongkok juga. Siap, kita bongkar polanya. Siap. Periode pasca 1945 ini memang penting sekali. Karena, ya kita lihat, ada perubahan fundamental dalam sistem moneter global. Dari yang terikat sampai ke kebijakan yang dulu mungkin nggak terpikirkan. Oke. Memahami pola ini, seperti yang ada di materi Anda itu, jadi kuncilah buat membaca situasi sekarang. Mari kita mulai dari awal ya. Pasca perang, ada sistem Bretton Woods, dolar AS dikaitkan ke emas, kelihatannya stabil. Tapi catatan Anda bilang ada semacam bom waktu gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Betul. Ini era yang bisa kita sebut kebijakan moneter nol atau MP0. Semacam era borgol emas lah. Borgol emas, oke. Jumlah uang yang beredar itu dibatasi sama cadangan emas. Kedengarannya aman. Tapi ini ya membatasi ruang gerak pemerintah, juga pertumbuhan ekonomi. Nah, pas AKS mulai cetak dolar lebih banyak buat biaya perang, program sosial, tapi emasnya nggak nambah, negara lain mulai nggak percaya lagi. Oke. Prancis misalnya, mulai nukar dolar mereka jadi emas. Cadangan AS jadi terkuras. Sistemnya mulai retak gitu. Dan puncaknya itu 1971 ya, Presiden Nixon memutus hubungan dolar emas. Wah, ini langkah besar banget. Kita masuk era uang fiat. Artinya apa sih itu secara praktis? Dan dampaknya apa yang langsung terasa menurut sumber Anda? Secara praktis, nilai uang itu udah nggak dijamin aset fisik kayak emas lagi. Tapi ya dijamin oleh kepercayaan pada pemerintah dan bank sentral. Janji aja gitu intinya. Sebuah janji. Ini membuka pintu ke yang namanya kebijakan moneter 1 atau MP1. Di sini suku bunga jadi senjata utama bank sentral. Konsekuensi langsungnya, yaitu seperti yang Anda baca, inflasi langsung melonjak gila-gilaan di tahun 70-an. Wah iya ya. Ini bagus buat yang punya utang kan, nilai utangnya jadi turun. Tapi ya mimpi buruk buat penabung atau yang ngasih utang. Terus muncul obat pahit Volcker Shock ya? Materi Anda nyebut ini titik balik penting. Tepat sekali. Volcker Shock itu pas ketua The Fed waktu itu, Paul Volcker naikin suku bunga gila-gilaan. Sakit banget memang, tapi tujuannya buat matahin tulang punggung inflasi. Dan berhasil. Berhasil, tapi ya biayanya resesi. Nah, setelah itu kita masuk periode suku bunga yang cenderung turun, globalisasi, terus muncul lagi gelembung utang baru, kayak krisis Asia 97-98 itu kan juga disinggung di materi Anda. Itu semuanya jalan terus ya, krisis finansial global 2008, itu memaksa langkah yang lebih ekstrim lagi, suku bunga udah nol, tapi ekonomi kok nggak gerak-gerak. Apa senjata baru bank sentral waktu itu? Nah, kita masuk ke kebijakan moneter 2, MP2, atau biasa disebut quantitative easing, QE. QE, sering denger itu. Iya, bank sentral intinya nyetak uang digital buat beli aset finansial, terutama obligasi pemerintah. Tujuannya biar likuiditas banjir di sistem. Tapi ini sering dibilang kayak mendorong seutas tali. Mendorong tali, maksudnya? Susah maksa orang atau perusahaan pinjam uang dan belanja, cuma karena uangnya murah. Ekonomi realnya belum tentu gerak. Dampak terbesarnya yaitu tadi, harga aset, saham, properti malah meroket. Ini ironisnya malah memperlebar kesenjangan kan, yang udah punya aset makin untung. Dan sepertinya itu belum cukup ya, pandemi 2020, mendorong kita ke level berikutnya lagi. Betul sekali. Pandemi itu memicu kebijakan moneter 3, MP3. Ini udah koordinasi yang erat banget, hampir gabunglah antara pemerintah sama bank sentral. Jadi pemerintah belanja gila-gilaan? Ya, lewat stimulus fiskal besar-besaran dan bank sentral yang beli utang pemerintah itu. Semacam membiayai langsung. Ini efektif buat cegah ekonomi runtuh jangka pendek, tapi yaitu memicu inflasi signifikan yang sekarang kita lagi coba kendalikan dengan pengetatan yang agresif. Batas antara kebijakan fiskal sama moneter jadi kabur banget di sini. Materi Anda juga menyoroti Jepang sebagai studi kasus menarik nih. Negara yang udah duluan masuk era suku bunga nol dan QE besar-besaran. Apa pelajaran utamanya dari sana? Jepang itu kayak laboratorium hidup buat MP2 dan MP3.
Udah puluhan tahun mereka jalanin itu sejak gelembung aset mereka pecah akhir 80-an. Lama sekali ya. Iya, Bank of Japan sekarang megang sebagian besar utang pemerintahnya sendiri. Nah, yang menarik, meskipun utang dalam yen itu tinggi banget, beban utang realnya, kalau diukur pakai mata uang lain kayak dolar itu malah turun. Kenapa? Karena yennya terdepresiasi. Oh, jadi mata uangnya melemah. Betul. Ini nunjukin kalau monetisasi besar-besaran itu bisa jalan, tapi ya ada ongkosnya. Nilai mata uangnya turun dan ada resiko kerugian besar buat bank sentral kalau suku bunga nanti naik. Pertukaran yang sulit kan? Dan sekilas tentang Tiongkok, catatan Anda menyebut mereka juga punya siklus utang besar sendiri, terutama setelah reformasi? Ya, Yomok itu menunjukkan kalau dinamika siklus kredit dan utang ini nggak cuma terjadi di negara barat. Mereka bangun ekonomi modern dengan ledakan kredit yang, wah, luar biasa. Ini menciptakan tantangan utang domestik yang unik dalam sistem politik dan ekonomi mereka yang beda. Jadi ini menegaskan kalau pola siklus utang itu universal lah, walau bentuknya bisa beda-beda. Oke, jadi kalau kita lihat ke belakang nih, sejak 1945, polanya kelihatan ya, dari keterikatan sama emas MP0, terus pindah pakai suku bunga MP1, lanjut ke QE pas suku bunga mentok, MP2, sampai akhirnya koordinasi penuh fiskal moneter MP3 pas ada krisis besar. Kayak setiap solusi malah numbuhin masalah ya. Persis. Dan memahami tahapan-tahapan ini, gimana negara-negara di masa lalu ngatasin, atau ya gagal ngatasin beban utang lewat inflasi, devaluasi, restrukturisasi, atau monetisasi, itu ngasih kita kacamata penting buat analisis pilihan dan risiko para pembuat kebijakan global sekarang. Ini bukan cuma sejarah loh, ini kayak peta buat potensi masa depan. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Anda renungkan di rumah. Kalau lihat pola sejarah di materi ini, dan berbagai cara negara keluar dari jebakan utang, ada yang lewat inflasi, devaluasi, pertumbuhan ekonomi kuat, atau pengetatan yang menyakitkan, kira-kira jalur mana nih yang paling mungkin diambil dunia sekarang buat menghadapi tumpukan utang yang ada? Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.